Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya buat teman-teman. Teman-teman aja kali ya. Biar dekat. Hah? Besti. Iya buat teman-teman lah ya. Nah, mau saya Bapak dan Ibu, kenapa saya hadirin Haji Marco? Kenapa saya hadirin Mbak Nadia? Saya mau Bapak dan Ibu di hari tuanya seperti Haji Marco. Punya kos-kosan dan punya ruko. Supaya Bapak dan Ibu di hari tuanya punya penghasilan harian, mingguan, bulanan, tahunan. Jadi di hari tua kita di usia 50 tahun ke atas atau 60 atau 70, Bapak dan Ibu nggak ngandelin dari anak dan mantu. Iya, karena kita kalau ngandelin anak sama mantu, aduh, ngenes. Kalau bisa anak kita modalin, mantu kita modalin, cucu kita modalin. Kok Pak Haji ngomongnya begitu? Ya kan kita usianya udah lolita. Apa tuh lolita? Lolos 50 tahun. Jadi maunya saya di hari tuanya Bapak dan Ibu, kita nggak ngandelin anak sama mantu sama cucu. Jadi kita udah punya penghasilan harian. Nah, waktu itu Haji Marco waktu datang ke sini dia udah punya kontrakan 6 pintu. Betul Pak Haji. 6 pintu ya. Betul Pak Haji. Nah, kita paksain selama 7 bulan meraktekin ilmu RDAY. Selama 7 bulan. Alhamdulillah kontrakannya bisa berubah jadi berapa? 21 Pak Haji. 21 pintu. Nah, mau saya Bapak dan Ibu juga harus maksa. Kenapa Pak Haji? Karena hajat kita maksa. Kecuali kalau hajat kita nggak maksa, ya udah kita seikhlasnya aja. Masa seikhlasnya aja, kita kan udah tua. Kita dari umur 20 tahun sampai usia 50, sampai usia 60, kita udah bekerja. Bahkan yang pensiun cuma dapatnya sebulan 3 juta. Bahkan ada yang cuma 4 juta. Kenapa nggak kita bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran 12 juz. Seperti sahabat Nabi namanya Abdurrahman bin Auf. Dan alhamdulillah bisa tunai cair setiap bulan ya, tanpa kerja 10 miliar. Amin. Tanpa kerja. Nah, coba Ibu praktekin. Sholat tobat praktekin 68 kali. Dan yang dahsyat, saya mau Bapak dan Ibu yang hadir di sini dan yang nonton YouTube, coba yang sifat 18 tadi yang dapat kertas, jangan dilanggar. Terutama ke siapa sih Pak Haji? Ke ring 1. Saya nggak tahu ring satunya siapa. Bisa suami, bisa anak, bisa cucu, bisa mantu, bisa tetangga, bisa ipar, bisa sepupu, bisa saudara kandung. Janganlah. Sekarang gede jengkel apa gede hajat? Oh iya. Jadi nggak boleh jengkel. Sekarang gede hajat apa gede komen? Hajat. Nah, jangan komen. Ini teman-teman kalau udah ngelihat besan tau besan? Minta aqua ya buat kita. Aduh, komen, nggak boleh. Lihat mantu, iya nggak boleh. Sekarang gede komen, gede hajat, pastilah gede hajat. Sekarang gede ngeluh apa gede hajat? Hajat. Ya, jangan ngeluh. Pokoknya maunya saya di bulan Juli akhir, tanggal 31 Juli, saya mau yang sifat 18-nya tuh nggak ada. Amin. Saya sabdain cair 10 miliar. Amin. Kira-kira dari 18 yang mana yang sulit dihilangin coba kalau boleh tahu? Jengkel. Mikir. Jengkel. Kira-kira nih dikasih waktu 31 hari, bisa gak tuh dihilangin? Harus bisa. Pasti bisa. Iya, harus bisa. Bonusnya apa sih Pak Haji? Terserah.
Mau umroh bareng sama anak yatim gratis, boleh. Bebas. Umroh aja deh Pak Haji, saya sekeluarga, boleh. Istri, suami, anak, mantu, nah, dibawa dah cucu bareng bersama anak yatim gitu. Waduh, bonusnya banyak bener Pak Haji. Ya karena bapak dan ibu kan pengorbanan tuh, ngilangin sifat 18. Berkorban nggak? Ya iyalah. Hari ini saya datengin Mbak Nadia. Mbak Nadia ditarget sama kantornya 480 miliar. Alhamdulillah Mbak Nadia bisa terlampaui. Dia dapat 1 triliun. Nah, mau saya Bapak dan Ibu coba perhatiin yang diterangin Mbak Nadia. Yang nanyanya berbobot, saya kasih bonus tunai 100 juta. Amin. Tapi yang nanyanya berbobot, kalau cuma nanya doang nggak mau saya, rugi bandar. Yang nanyanya berbobot, ya mau saya diperhatiin Mbak Nadia nerangin, diperhatiin satu-satu. Terutama yang kita lagi punya hajat 10 miliar untuk bikin kontrakan, bikin kos-kosan gitu. Ya, maunya saya gimana caranya, bisa nggak bisa harus, mau nggak mau, bisa nggak bisa harus. Pulang dari sini Bapak dan Ibu langsung praktekin ilmunya RDAY yang udah dipraktekin sama Mbak Nadia, harus cair 10 miliar. Amin. Harus cair 10 miliar. Amin. Harus cair 10 miliar. Kedua, saya mau Bapak dan Ibu pulang dari sini harus yang datangnya berdua pasangan romantis. Bisa gak? Kalau yang ibu dengan putrinya juga harus romantis. Nggak boleh putrinya jalan duluan, mamahnya jalan belakangan. Nah, sayang. Hah? Apa katanya? Yang sendiri, ntar saya bawain bandot. Masih ada 6 lagi bandot. 6. Ya 6. Maksud saya Pak, Bu, kalau memang saya ngomong yang ada pasangannya, nah yang nggak ada pasangannya, langsung ibu ngomongnya, alhamdulillah. Pasti saya dicariin pasangannya sama Pak Haji Dwi. Alhamdulillah. Gitu. Ah? Ya udah, nanti dipertemukan di sini. Maunya saya, Bu, bisa gak yang hal-hal negatif? Contohnya kita belum ada pasangan, pasangannya di rumah, itu kan maksudnya negatif. Yang kita ceritakan sekarang lagi auranya positif. Bapak dan Ibu jangan nanya, kan saya nggak ada pasangannya. Nah, jangan. Itu namanya apa? Curhat. Kalau bahasa premannya curcol. Curcol aja. Ya maunya saya gini ya Bu, perhatiin Mbak Nadia nerangin step by step. Karena ini acaranya nggak lama, kita jam 9 selesai. Makanya Bapak dan Ibu biar greget, biar mewakili semua. Yang nanyanya potensi, yang nanyanya berbobot, biar semangat. Saya kasih hadiah 100 juta satu pertanyaan. Amin. Pak Haji, dia dapat 100 juta, saya enggak. Yang tadi bagi-bagi dah. Seorang 10.000 kek, seorang. Yalah dibagi-bagi lah. Kan lo udah kompak kan? Per orang 50.000 bagilah, ya jangan enggak, bagi-bagi. Namanya kan kita berbagi. Hah? Oh, iya. Jadi maunya saya, Mbak Nadia nerangin, perhatiin. Sebagai tanda terima kasih saya sama bapak-bapak yang udah hadir, saya kasih hadiah satu pertanyaan 100 juta. Kalau 5 pertanyaan, ya 500. Asal nanyanya berbobot. Jadi kalau bisa gimana sih Pak Haji kalau nanya berbobot? Bapak sama ibu paksain kalau nanya telanjang bulat. Tepuk tangan dong untuk Mbak Nadia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Bangun pagi-pagi ini dari seluruh Indonesia ada nih ya? Ada ya. Saya minta, biasanya kalau saya udah maju saya minta apa? Yes. Senyum dulu. Senyum dulu. Harus setiap saat, setiap detik. Nggak boleh nggak senyum. Tadi kan senyum mulut atas, sekarang mulut bawah. Senyum mulut bawah. Ayo Pak, senyum dulu Pak. Senyum tuh nggak yang gini doang Pak. Sampai giginya keluar. Ya, itu kuncinya. Kuncinya di senyum. Kenapa Bapak Ibu disuruh sama Pak Haji kalau bangun tidur harus? Yes, harus senyum. Harus wajib senyum. Karena senyum itu adalah membuat kita itu bisa terima atas keadaan. Itu adalah dari senyum. Ketika Bapak Ibu nggak senyum, itu berarti nggak terima keadaan. Itu contoh untuk latihannya. Latihan terima keadaan sebelum kita memulai semuanya adalah dari Coba kompak senyum, hitungannya 3 bareng-bareng. 1, 2, 3. Kurang kompak. Man, shoot man, shoot man, shoot man. Terutama mulut bawah man, shoot. Senyum, hitungan 3. 1, 2, 3. Yang senyum dapat 1 juta. Ayo, yang langsung nggak apa-apa. 1 juta. Tunai. 1, 2, 3. Ya. ya. Jadi itu kunci awalnya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu berat untuk mengeluarkan giginya dan bisa tersenyum, itu akan nggak bisa menjalani selanjutnya untuk next step atau langkah selanjutnya. Ciri-cirinya senyum sumringah, senyum ikhlas apa Bu? Ibu senyum, celana dalamnya melarat. Kalau Bapak kenceng ya Pak. Bapak senyum, celana dalam kenceng. Baik. Oke, kita mulai ya Bapak Ibu. Sekarang sudah konsentrasi ya, sudah fokus ya. Jadi saya bicara dulu di awal karena pertama-tama kita nggak boleh menghakimi bahwa mana dia mah kerja, saya kan ibu rumah tangga doang. Enggak. Ya, kita harus sama diri kita sendiri harus terima dengan apa yang sekarang dijalani. Oke? Bapak misalnya, mana dia kan kerja. Aku kan cuma pedagang. Enggak gitu konsepnya. Jadi ini bisa dipakai untuk kesemuanya. Semua bagaimana caranya kita untuk memulai bahwa sesuatu apa yang kita tuju itu bisa kita raih sebenarnya oleh siapapun. Ya. Kita harus sepakat dulu di situ. Supaya mindsetnya nggak jadi penolak. Ketika Bapak Ibu menolak untuk mindsetnya jadi seperti itu, apa nih judulnya di sini kira-kira? Nah, mikir. Jadi mikir, akhirnya komen di dalam batin. Gagal nggak nih 18 nih? Gagal kan? Nah, udah, mulai lagi argonya dari nol. Gitu. Jadi kan kita udah nggak mau nih, kita udah mulai checklist satu-satu. Oh, aku sudah tidak gundah, aku sudah tidak gelisah, murung dan lain-lain. Itu di checklist satu-satu kan? Iya. Ketika kita udah tidak melakukan, misalnya ngeluh kita udah lakukan, artinya itu zone yang lainnya. Ya, kita sepakat dulu untuk itu ya. Tadi sudah janji sama Pak Haji bahwa untuk 1 bulan dan seterusnya melakukan yang ada di 18, maksudnya tidak melakukan untuk yang di 18 ilmu kandang. Setuju ya? Oke. Saya mulai dari cerita saya dulu. Saya ini pekerja di perusahaan yang memang perusahaan itu adalah perusahaan BUMN. Saya tidak sebutkan di sini ya perusahaannya apa, tapi itu perusahaan BUMN. Saya masuk di situ juga atas karena saya memang dulu mantan atlet nih ceritanya. Jadi saya masuk di situ karena itu gitu. Nah, berjalannya waktu saya bekerja di situ adalah anugerah pertama yang saya dapatkan. Kalau Bapak dan Ibu tahu saya di YouTube, anugerah apa kira-kira? Bukan. Yang pertama, kartu kredit. Ada Ya. berapa? Coba. Ada berapa?
17. Ada yang lebih dari 17 biar bisa gantian saya di sini? Yang hadir di sini di ruangan ada gak yang Ada lebih nggak kayak yang Mbak lebih dari- Nadia? ya, ada nggak? 17, di atas 17 kartu kredit ada gak? Oke, belum ada ya. Jadi saya maksudnya buat gantian gitu di sini. Jangan ada ya, Bu. Oke, dari anugerah pertama, saya dihadapkan anugerah berikutnya, yaitu anugerah untuk saya harus menjalani target, di mana target yang diberikan kepada saya dari kantor itu adalah 480 miliar. Ya. Ketika ini ada kartu kredit, habis itu ada dibebankan satu lagi. Kira-kira apa yang terjadi? Pusing ya. Mikir ya Pak? Mikir dong. Aduh, ada lagi di sini ya. Gimana caranya saya biar nggak mikir gitu kan? Terus ada lagi dihadapkan saya sama ketika saya mau dapet pangkat, naik pangkat, itu nggak naik Pak. Apa yang nggak mikir lagi di situ? Mikir jadinya ya. Tumpuk-tumpuk ya jadinya ya. Ada 3 hal. Oke. Artinya dari model 3 itu berarti kita tuh harus fokus Pak Ibu. Jadi harus fokus terhadap apa yang memang dijalanin awal. Aku harus fokus kemana ya kira-kira? Kira-kira aku harus fokus kemana nih? Dari 3, yang satunya saya kena kartu kredit macet, habis itu saya ditarget 480 miliar, habis itu saya mau mengajukan naik pangkat nggak naik-naik selama bertahun-tahun. Dan di situ saya sudah 10 tahun di situ. Kira-kira kalau menurut Bapak sama Ibu ada yang tahu nggak? Kira-kira saya harus fokus kemana? Fokusnya di 3 itu nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nomor 2, yes. Di nomor 2 itu adalah target. Nah, artinya apa? Ketika saya udah mendapatkan 3 hal itu, kan Bapak juga mungkin sama Ibu ada hal-hal yang kayak gitu ya. Satu ada pinjaman yang debt kolektornya udah bolak-balik, yang satunya dihadapin sama suami yang mungkin atau istri yang mungkin ribet banget, dikit-dikit minta duit, misalnya gitu ya. Yang satu lagi anak atau mantu yang juga jengkelin. Nah, kira-kira yang mana duluan ya? Itu kan fokus ya. Nah, ternyata saat kemarin kenapa nomor 2 yang terjadi? Karena yang dihadapkan sama Allah itu adalah yang nomor 2. Jadi ini nih sudah tidak lagi saya pikirkan, saya taruh dulu. Yang ini ya udahlah, saya harus legowo mendapatkan, saya tidak naik-naik pangkat selama 10 tahun. Bayangin Bapak, saya kerja 10 tahun pangkatnya di bawah terus nggak naik-naik. Jadi terus akhirnya Allah tuh mengedepankan ini. Yang nomor 2 adalah target. Dimana target yang saya dapetin itu kan banyak banget. Menurut saya banyak ya. Zaman tahun 2012 itu banyak. Nah, habis itu saya setelah udah saya menjalani fokusnya, saya dihadapkan sama Allah tuh. Jadi Allah mengkondisikan fokus yang mana yang harus saya jalani. Itu ada yang nomor 2. Dan target itu. Jadi tiba-tiba ini hilang, jangan ditanya Bapak Ibu, kok debt kolektornya nggak datang ya? Nggak usah ditanya. Ketika itu nggak datang ya udah. Jadi nggak usah dipikirin lagi. Berarti Allah sudah redamkan itu. Yang berikutnya, ini nggak naik-naik nih pangkat. Ya udah, kan harus ada tadi yang sebut legowo. Oke, ya udah saya legowo. Ternyata yang ini, ayo. Ini udah berapa bulan? Ini udah berapa lama? Ini udah kapan? Kamu mau kemana? Itu yang terus dihadapkan terus sama kantor saya. Setelah itu baru akhirnya saya fokus di situ, fokus untuk jalanin ini dengan cara yaitu saya menjalankan ijab ke sini. Ada bahasa ijabnya ternyata saya dapatkan dari Pak Haji, yaitu bahasa ijabnya adalah target, bukan jadi saya ijab untuk target tercapai, bukan, tapi target melampaui. Jadi saya ijabnya itu sama. Ibu kalau sama Bapak ada lagi berdagang atau apa, itu juga sama. Ketika Bapak dan Ibu kepengen targetnya di sini, berarti Bapak bilangnya saya target melampaui, bukan tak sesuai dengan targetnya. Misalnya saya target tercapai, itu tidak. Bahasa yang nanti kita jadikan untuk ijab adalah target melampaui. Ya. Kuncinya di situ. Setelah udah fokus, habis itu saya ijab ke sini dengan target melampaui itu tadi, baru pertama-tama Allah hadapkan ke saya itu yang namanya handphone saya tuh ternyata ada beberapa orang yang tiba-tiba nelpon, tiba-tiba apa kabar. Itu siapa yang menggerakkan? Allah.
Ketika digerakkan sama Allah dengan situasinya, dihadapkan situasinya seperti itu, berarti kita itu harus ikutin juga gitu. Jadi ikutin, makanya dibilang sama Pak Haji, syukuri, nikmatin, jalanin. Yang di depan itu yang pertama saya dapatkan adalah harus dijalanin gitu ya. Jadi pertama tiba-tiba ada orang nelpon, ada orang nanya, Mbak kamu lagi di mana, kayak gitu. Mbak kamu lagi apa, kayak gitu. Nah setelah itu baru secara bergantian, lama-lama perusahaan-perusahaan besar itu nyolek saya tanpa saya minta. Jadi saya nggak pergi kemana-mana, cuman WA doang di sini, ngetik-ngetik doang. Itu ajaibnya waktu saya ijab. Tepuk tangan dong buat anak-anak yatim sini. Iya. Jadi begitu pentingnya ijab dan sedekah itu berjalan, sehingga yang namanya jalan cerita kita pun juga diatur oleh Allah ketika kita sudah menuju ke Allah. Ya, fokus itu seperti apa? Fokus setelah saya jalanin otomatis bukan langsung 1 triliun saya dapatkan, enggak, tapi bertahap. Saya ditarget 1 tahun dari Januari sampai dengan Desember. 1 tahun hitungannya 12 ya Pak? Ya. Dapatnya bulan Oktober Pak. Jadi bulan Oktober saya udah selesai, pas banget 1 triliun itu dapat, itu bisa bertahan sampai dengan Maret. Jadi siapa yang gerakkan? Nah, jadi seperti itu sedikit banyak tentang apa yang sudah saya dapatkan. Nah kita kembali nih, untuk apa sih yang dijalankan ya? Yang dijalankan ternyata Pak, saya dulu masih 6 ya, terus berubah jadi 13, habis itu sekarang jadi 18. Kok banyak banget Mbak, dulu perasaan dikit, karena berkembang, namanya ini juga berkembang kan? RDAI-nya berkembang nggak? Iya dong, dulu nggak kayak gini Pak, dulu di sana tuh bilik, saya sholat aja kreok-kreok gitu bunyi. Iya, nggak kayak gini Bapak, udah enak ada AC-nya, ini dulu nggak ada kayak gini. Jadi kita bener-bener yang menjalaninnya tuh yang sesuai dengan adanya aja di sini. Gimana? Ini udah ada mau karaoke pakai layar 100 inch gitu gedenya, itu dulu nggak ada Pak. Gitu ya. Nah setelah udah saya jalanin, Bapak di sini juga harus bisa. Yang kunci utama adalah ini, nggak bisa ditawar. Coba bisa dilihat Pak. Coba kita lihat masing-masing. Bapak ada yang pegang? Yang sudah pegang? Ya. Ini berkesinambungan semuanya ya Bu, Bapak. Berkesinambungan maksudnya nyambung dari 1 ke 18. Awalnya mikir, bener nggak? Habis itu berperasaan apa? Ngeluh dalam batin, bener nggak? Habis ngeluh dalam batin terus ngapain lagi? Jengkel. Kondisinya kita nggak terima, bener nggak? Habis kita nggak terima jadi bawel. Habis bawel jadi cemberut, kesel. Nyambung semua nggak? Nah, jadi kalau Bapak sudah dikasih rincian seperti ini sebenarnya lebih enak. Karena apa? Secara tidak langsung dalam satu siklus itu, ketika dia nyambung, berarti kalau kita udah satu, otomatis satu masalah, satu urusan itu sudah bisa memenuhi ini. Paham ya Pak? Kalau nggak paham bilang dong Pak, Bu. Paham ya? Jadi ini semua siklusnya itu ini berkaitan. Nggak bisa dipisah Mbak, nggak bisa Pak. Coba kalau Bapak mikir apa yang Bapak juga nggak akan jengkel, pasti akan jengkel. Bapak mikir atau Bapak jadi jengkel apa yang nggak Bapak jadi bawel, pasti jadi bawel. Terus nanti apa nggak keluar itu jadi cerewet, ya pasti jadi cerewet. Jadi nyambung nggak semuanya? Bisa dipisah nggak Mbak? Saya satu-satu dulu deh, nggak bisa. Nggak ada tawar menawar di sini ya, ya. Jadi memang ini kuncinya dari semua urusan yang saya hadapi, mulai dari pinjol, kartu kredit, nggak naik pangkat, terus udah gitu saya dapat 1 triliun itu, ini doang sebenarnya. Plus satu lagi, kita jangan fokus sama gimmick-gimmick dulu ya, karena gimmick-gimmick itu juga dilakukan kalau nggak sama kita ngerjain jam 00 itu tidak bisa. Harus juga, karena kita menuju ke mana? Ke Allah kan? Kita mau komunikasi kemana? Sementara Allah itu adalah komunikasi lewat sholat dan doa. Benar nggak sih Pak? Saya takut kan, saya masih duluan Bapak yang ininya ya, lahirnya ya. Bener nggak kira-kira kalau kita ngomong sama Allah tuh pakai doa sama sholat? Iya dong? Iya. Takut saya salah Pak. Nah, jadi kita harus fokus.
terhadap apa yang memang sudah dijalani sama Pak Haji. Saya minta Bapak dan Ibu juga mulai berpikir ketika Pak Haji ngomong, mungkin ada yang udah pernah private sama Pak Haji? Ada yang sudah? Boleh tangan tunjuk tangan? Ya. Ada yang sudah private? Kalau sudah private sudah tahu clue-nya yang dikasih apa? Clue-nya itu maksudnya tanda-tanda Pak Haji, ibu tuh harus gini, ibu bapak tuh harus gitu. Nah itu catat Pak, Bu. Kalau memang belum, ya nanti kalau memang ada rezeki lagi kita bisa sedekah segitu 10 atau 2 juta ya. Bisa nanti ketika sama Pak Haji berhadapan, Bapak minta clue-nya apa buat saya, atau tanda-tandanya buat saya apa. Ketika saya misalnya kemarin, saya harus membaca Kanzul Arsi. Dulu saya tuh disarankan untuk membaca Kanzul Arsi sebanyak 12, sholat tahajud 12. Ya itu dilakukan. Itu dilakukan. Jadi konsentrasi ke situ. Nah, yang saya pentingkan banget buat Bapak Ibu untuk memfokuskan itu semua itu adalah konsentrasinya itu kepada yang dilakukan berbuatnya. Saya berbuatnya itu tentang apa nih? Berbuatnya tentang yang tadi jam 00 terus apa lagi Pak? Senyum. Terus apa lagi Bu? Iya. Terus apa lagi? Nah itu berbuat namanya. Itu konsentrasinya ke situ. Tapi konsentrasinya untuk berkomunikasi sama Allah, bukannya konsentrasinya oke, 58 hari aku akan selesai. Ya kan kita belum tahu ya Pak ya. Kan Allah yang kasih tahu ya. Iya Bu. Allah ya Bu ya. Jadi jangan dipikirkan bahwa Bapak dan Ibu ini Pak Haji nanti ditagih-tagih. Mana Pak Haji? Aku udah 58 hari nih nggak ada nih, nggak mulai nih aku nih. Kau nggak selesai. Jangan, karena memang konsentrasi kita konsentrasi yang ke atasnya, ke Allahnya, bukan konsentrasi ke penyelesaiannya. Karena yang menyelesaikan cuman Allah. Semangat nggak Pak? Allah. Ya, sepakat ya? Sekarang kita buka mindsetnya. Mindset di dalam pikiran kita itu harus kita buka. Bapak kesini kira-kira untuk apa? Nah, nih Bapak Ibu, mindset atau pikiran kita mulai di sini nih harus punya terbuka terhadap bahwa masalah atau anugerah yang kita dapatkan itu adalah ada kekurangan dari diri kita. Sehingga penyelesaiannya tidak dengan ada misalnya ini aku udah kesini berbolak-balik udah sampai berjuta-juta, terus mana nanti akan nagih. Jadi Bapak di sini sama Ibu mikir di sininya ini bahwa aku pergi ke sini untuk membersihkan diriku sebagai manusia yang beragama dan harusnya apa itu yang dilakukan dulu. Iya. Harusnya bagaimana, aku harus melakukan apa, itu yang dilakukan dulu dalam pikiran Bapak. Tapi bukan berarti aku di sini mau nyelesain masalahku pasti selesai di sini. Ya enggak, Allah yang nyelesain Pak, bukan Pak Haji juga. Iya enggak? Konsepnya gitu enggak sih? Iya. Ya? Jadi Pak, Bu, kita mulai buka konsep di dalam pikiran kita. Bahwa saya di sini harus memperbaiki diri saya lebih baik lagi ketimbang yang kemarin. Bapak di sini sama Ibu semuanya ini adalah orang terpilih dari Allah. Namanya cuci otak. Yes. Ya, dicuci dulu otaknya ya sebelum masuk ya. Bapak dan Ibu tahu gak? Sebelum masuk ke kandang ayam kan Bapak dan Ibu nginjak itu kolam yang ada airnya supaya tidak bawa bakteri ke dalam kandang ayam. Jadi ini mau masuk ke RDAY, cuci dulu otaknya, terutama otak nenen. Ya, kita buka mindset dulu ya Pak. Ya, jadi memang di sini adalah masalahnya ada, ya kita namakan anugerah karena masalah Bapak di sini kan kita lagi mencari tahu bagaimana kira-kira menuju ke Allah itu yang lebih baik, ya. Jadi kita buka mindset dulu. Di sini adalah saya memperbaiki diri. Karena Bapak dan Ibu adalah orang yang terpilih dari Allah. Ketika Bapak di sini, iya dong. Amin dulu semuanya. Tepuk tangan dulu semuanya. Tadi saya ngucapin nenen kok gak diaminin.
Mbak Nadia diaminin, gurunya nggak diaminin. Pak Haji iri. Ya. Jadi saya mau kesepakatannya Bapak Ibu dulu nih semua. Kira-kira di sini orang terpilih dari Allah itu karena kita akan jadi lebih baik dari sebelumnya. Kalau Bapak sholatnya ditambah, apakah Bapak dan Ibu itu nggak dapat pahala lebih dari Allah? Dapat. Iya dong. Kalau Bapak dan Ibu melakukan ini kan nggak semua orang tahu. Tapi kalau udah tahu, apakah Bapak dan Ibu tuh nanti nggak akan jadi dapat poin lebih dari Allah? Dapat. Dapat kan? Jadi kita harus bikin di sini pikiran bahwa aku adalah di sini adalah orang yang terpilih dari Allah. Amin. Yang bisa nanti di akhirat aku dapat poin, aku dapat lebih pahala karena aku sholatnya lebih dari orang di luar. Amin. Benar nggak? Ya, kita sepakat untuk buka mindset dulu ya Pak. Taruh dulu masalahnya. Ya. Benerin dulu aku harus apa. Aku harus apa? Renungkan di dalam jam 00. Iya. Renungkan di dalam jam 00. Dan sebenarnya keguyupan keromantisan itu adalah juga ibadah bukan? Iya dong, ya kan? Nah, Pak Haji padahal baik banget loh. Keromantisan itu juga ini enggak? Harus kan? Karena itu juga salah satu kan kita kalau menikah kan ibadah seumur hidup ya. Ibadahnya kan ibu ngasih ke bapak kopi dapat pahala, ya kan? Terus bapaknya juga ibunya. Susunya mana? Iya kasih ibu ngasih nenen. Ini juga dapat pahala, iya enggak? Saya semenjak di sini yang jadi suami itu maksudnya suami saya sekarang nih kewalahan. Pokoknya semenjak di sini nggak ada dia mau minta belum minta aja udah saya kasih. Ya, iya, ibu-ibu harus kayak gitu kan kita perempuan sama-sama kan? Yang tadinya tabu orang Jawa nggak enak, nggak ada di sini. Kalau bisa tangkap di depan pintu kamar mandi, tungguin. Aku gitu Pak, tungguin. Nanti kalau dia, aduh udah gitu. Kalau udah kayak gitu, saya cuma bilang, mbak. Tepuk tangan dong. Wow, luar biasa. Kameramen jangan ngaceng tahu. Kameramen. Karena namanya keromantisan itu dari ibadah seumur hidup. Jadi Bapak Ibu yakin awal-awal sebelum datang ke sini pasti mikir ogah ditempel sama istrinya, mungkin istrinya juga ogah deket-deket suaminya karena mikir. Pengalaman. Tepuk tangan dulu dong. Wow. Ya enggak? Karena mikir lagi ini utang belum dibayar, gue udah suruh gitu, capek gitu kan? Iya enggak? Pasti ada komen lagi, kamu tuh makanya nanti nyalain lagi, makanya kemarin tak suruh beli kok kamu beli, udah tahu kita nggak punya duit, apalagi kan di sini bawel, udah gitu cerewet lagi kan? Nah, setelah kita tahu ini, akhirnya itu semua nggak ada. Tepuk tangan dong. Jadi komplit ibadahnya, ibadah dalam pernikahannya komplit terjadi. Jadi ya sekarang saya menghimbau untuk ibu-ibu nih, karena pengalaman pribadi saya, ya jangan ada lagi bilang tabu bahwa aku perempuan dia dong yang nyenggol-nyenggol, aku mah nggak mau, nggak boleh. Tenang Pak, saya belain. Ya, nanti diadakan privat khusus ya Pak, cara nyenggol suami. Iya, nanti yang belum punya suami, aku juga pernah punya urusan itu, anugerah itu. Saya pernah bercerai, saya mau nikah lagi. Nah, gimana cara dapetin jodoh yang sesuai sama kita? Itu acaranya season Sabtu besok.
Tuker tambah suami. Tuker tambah suami. Ini suami juga kalau udah nggak ada istrinya juga ya nanti sama gitu. Jadi ada memang di sini komplit. Di sini tuh komplit sebenarnya. Mau apa aja urusannya itu juga. Betul. apapun makanannya, minumnya, apapun masalahnya, RDAE. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi ibu-ibu jangan sampai punya lagi urusan yang namanya tabu. Aku perempuan, aku orang Jawa. Biasanya orang Jawa, aku orang Jawa Bu. Jadi kadang-kadang, nggak boleh, malu lah, nggak kayak gitu. Kita kan ini, biarin aja dia yang gini. Enggak, kalau bisa tangkap di depan kamar mandi. Langsung. Nah, udah. Sini. Makanya ibu-ibu kalau mandi bawa botol empeng buat mengalihkan bapak-bapak ya. Jadi Ya. aman nenek ibu-ibu. Ya, nanti di botolnya dikasih itu apa namanya, cairan pembersih lantai apa namanya? Korstek. 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 Ya. Nah, sekarang yang perlu dipahami juga ketika kita jalanin ini kayak tadi kan saya mencapai 101 triliun tadi, ceritanya sudah demikian ya, tapi tidak lepas dari ini semua. Oke? Ketika kita jalanin ini, Bapak dan Ibu juga harus paham bagaimana perempuan, bagaimana laki-laki. Ibu, Bapak itu kalau lagi pulang dari luar, dari bekerja atau dari dagang, jangan diajak ngomong langsung. Tunggu 7 menit dulu. Lama banget Mbak, aku pengen tahu loh di sana tuh tadi gimana. Gimana itu? Orang-orang tuh tadi banyak enggak? Yang sabar. Ada nggak di sini? Apa namanya? Ya. Tunggu, diem dulu 7 menit. Diem dulu, jangan diajak ngomong, karena itu laki-laki fitrahnya begitu. Ya, habis ibu udah lihat bapak-bapak datang, habis itu duduk, dia main handphone. Ibu jangan punya pikiran, aku nggak disamperin, dia main handphone. Siapa itu? Siapa itu? Nggak boleh, nggak boleh. Ya, nggak boleh ibu-ibu kepo apa yang jalanin sama bapak-bapak di handphone, karena memang fitrahnya bapak-bapak itu ke gadget, namanya gadget ya kalau sekarang ya, ada laptop, handphone, tab, nah itu fitrahnya begitu, dia begini itu sudah fitrahnya dia begitu. Jadi jangan dikeluh kesahkan. Jadi diam dulu 7 menit, habis itu biarkan dulu, kasih kopi, kasih apa, itu melayani dulu. Dapat poin nggak dari Allah? Dapat, nggak apa-apa. Itu salah satu juga yang bisa kita bikin takjub Allah. Oke, habis itu baru nanti bapak akan nyolek ibu. Bu, tadi tuh ya, nanti cerita deh, cerita sendiri nanti. Tadi tuh aku ternyata ada masalah ini loh. Ternyata tuh kayak gini ya. Itu loh, toko yang sebelah tuh enak banget gini. Dan cerita sendiri nanti. Ya, itu kuncinya ya. Biar ininya berjalan. Jadi ibu harus tahu komunikasinya sama bapak, ya. Jadi jangan bawel, diem. Jangan kepo, jangan cemburu. Ketika jangan kepo, jangan cemburu, handphonenya tidak boleh dibuka. Tidak boleh iseng buka handphone bapak-bapak. Tepuk tangan dong untuk bapak-bapak. Wow, bapak-bapak di atas daun. Belum, nanti ada sesinya ke sini. Belum. Sepakat? Mulai dari sekarang jangan buka dompet, jangan buka HP. Tuh dengerin Bu. Gak boleh, Mbak. Suami saya itu kan pengen tahu dalam dompetnya masih ada uang apa enggak. Nanti kalau dia nggak ada duit dia minta. Nggak usah diisengin. Ada duitnya nggak ya? Itu modus. Pengen tahu dia ada apa? Ada ATM di situ nggak? Receipt ATM ada nggak? Ada itu ininya apa nggak? Dia kok tiba-tiba punya duit? Apa yang terjadi di sini? Ada nggak di sini? Termasuk apa itu? Komen. Apalagi berkesinambungan semua. Jadi sepakat sama saya dulu nih.
Tidak boleh buka handphone sama buka dompetnya bapak-bapak. Sepakat? Oke, tepuk tangan dong bapak-bapak. Memang nggak buka HP ibu-ibu, tapi matanya ibu ngelirik ke layar HP-nya suami. Nggak buka sih, tapi ngelirik di meja makan. Tiba-tiba ada ting, sopo ibu. Sopo ibu. Jangan ya. Mbak Nadia, Iya, iya gimana? kalau Pak? istri suka itu apa ngergor-gor kantong yang lagi digantung suami-suami gimana Mbak? Kalau rogoh yang itu boleh. Kalau rogoh pokoknya ujungnya kalau rogoh dompet itu nggak boleh. Jadi kalau melihat dompet itu ada apa di dalamnya tidak boleh. Tapi apa? Duit di dalam kantong kan karena kita mau itu ya, mau nyuci ya. Karena kalau mau nyuci kan kadang-kadang ada duitnya nggak ya, kan nanti kegiling juga, itu nggak apa-apa. Oh. Berat itu Bu. Nanti itu konflik lagi. Ini kemarin duit di sini mana ya? Ya udah aku pakai. Kamu jangan pakai dong. Ntar ada lagi urusannya. Jadi kembaliin dulu kali ya. Kembaliin dulu Pak buat aku ya. Gitu. Izin aja dulu. Gitu ya. Jadi ini aturan main ya Bu. Aturan main untuk apa namanya nih? Mensukseskan ini. Ibu mau sukses nggak sih ininya? Dari hal yang kecil dulu. Yes, fokus tidak buka dompet dan tidak buka HP. Ya, biar ininya lancar. Oke? Ya, sepakat ya? Sepakat Bapak nanti kalau misalnya ada terlihat Bapak ngadu aja Bapak Haji ya. Pak Haji tuh melanggar Pak Haji. Berarti Mbak Nadia itu Pak Haji nggak 18 nanti ada 19. Iya. Tidak boleh buka HP. Yang ke-20 tidak boleh buka dompet. Tambah 2 ya. Ini masukan. Jadi itu sebenarnya intinya yang harus kita lakukan dan fokus. Memang di sini tuh rasanya pengen tahu ya Allah, pengen tahu ini apa ya, ini kira-kira ada apa ya dia ya. Nah tapi ininya jadinya masalah nggak? Ya, jadi kita sepakati dulu ya. Buka mindsetnya bahwa kesini itu untuk membetulkan diri, memperbaiki diri, ya, sehingga nanti permasalahan atau anugerah yang datang itu akan diselesaikan sama Allah ketika kita sudah benar memperbaiki dirinya itu, sehingga Allah takjub sama kita, sehingga semua urusan itu sudah terselesaikan sama Allah. Tepuk tangan dong. Wow, luar biasa. Bikin Allah takjub. Ya. Bikin Allah takjub. Jangan sedih Bu, sekarang saya ke bapak-bapak. Tepuk tangan dong buat ibu-ibu. Bapak-bapak. Bapak-bapak. Tadi kan ibu-ibu nggak boleh buka dompet sama nggak boleh buka HP suami. HP. Nah bapak-bapak nggak boleh buka celana dalam istri. Bapak-bapak harus tahu bagaimana namanya fitrahnya perempuan. Bawel tuh pasti ada. Betul. Cerewet pasti ada. Memang. Ya. Komen pasti ada. Apalagi Pak kira-kira yang ada di sini? Ngeluh, cemberut, cemburu pasti ada. Ya, ya. Betul. Sebenarnya ibu-ibu tuh cuma tindakan yang harus dilakukan itu kan. Tapi bapak-bapak di sini akan lebih berat tindakannya. Harus benar-benar membuka batin, legowo menerima ibunya begitu. Nggak boleh dikomenin sedikit pun. Curang Mbak Nadia. Gak denger tuh orang depan ngomong waduh. 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 Orang depan tuh tadi yang duduk di depan. Karena ketika Bapak ngucap satu kali, bukan satu yang kelanggar, semuanya. Langsung lemes Pak. Langsung lemes. Ya. Tadi awalnya pada saat ibunya dihujat, bapak semuanya 100% ngaceng. Pas sekarang dikasih kayak gini langsung lemes.
Bapak Ibu, Bapak-bapak, kita kan mau mensukseskan ini ya. Setuju ya? Buat kita ke depan ya Pak ya. Secara tadi mindsetnya dibuka dulu. Buat apa kita kesini? Yaitu buat membenarkan diri kita, membersihkan diri kita. Satu. Kalau bapak-bapak legowo menerima istrinya begitu dan diam, nggak ada di sini ngebatin, ya, otomatis ini nggak hanya cuma satu yang kelanggar, yang terijabah di sini ini maksudnya nggak cuma satu, tapi semuanya itu satu rangkaian. 20. Iya, 20. 20. Sehingga Gila lo spontan. Sehingga ketika Bapak diam, tidak komen, tidak juga jadi cerewet, tidak ngebatin, tidak ngeluh dan lain-lain, ibunya juga nanti magnetnya sama. Sesuai nggak jadinya? Tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan dulu dong. Wow. Sepakat dong. Kita gede hajat apa gede jengkel? Ya, nanti nggak bisa menjalani satu-satu nih kayak saya kemarin. Saya satu udah. Karena memang kuncinya cuma di sini. Ya, oke? Nah, saya ulangi sekali lagi. Kesini buat apa? Benerin diri sendiri ya. Benerin dulu dirinya. Untuk apa? Konsentrasi ke pembenaran diri kita ke Allah. Kurang enggak, cukup enggak, bikin takjub Allah dengan cara apa? Yang kecil-kecil dulu, guyup sama ring 1. Itu juga bisa diberlakukan sama orang tua, diberlakukan juga sama anak, diberlakukan juga sama tetangga nggak ada urusan ya Pak. Tetangga tuh pagar, Pak. Pagar tetangga. Pagar. Ya. Jadi ketika Bapak udah berhasil ini, jangan dipikirkan udah selesai apa belum. Ya? Jangan dipikirin. Karena kan kita belum bisa, kalau memang belum juga, itu tandanya ini masih ada. Ya. Jadi jangan dipikirkan ini udah selesai apa belum, tapi dipikirkanlah aku sudah cukup betul-betul menyadari bahwa perbaikan diriku itu sudah aku lakukan komplit apa belum. Ya. Jadi Bapak harus juga berpikir bahwa sudah komplit belum ya yang aku lakukan, sehingga nanti ada cara-caranya. Bapak tahu cara saya kemarin 17 kartu kredit itu dari mana? Penyelesaiannya dari 1 triliun ini saya dapat hadiah nggak tuh? Dapat. Ya, hadiah ya. Akhirnya bonus saya untuk itu. Tepuk tangan dong. Akhirnya saya 1 triliun, berarti kondisi pekerjaan saya kelihatan nggak? Kelihatan. Ya. Tapi ini jabatannya belum naik Bu. Belum. Allah kasih saya naik haji gratis. Saya berangkat kemarin tahun 2024 untuk naik hajinya. Alhamdulillah. Setelah ini udah selesai nih, naik hajinya gratis ini udah kelar. Saya ada rekornya, saya itu bagus pekerjaannya. Apakah nggak saya dinaikkan pekerjaan ini? Pasti kan? Pasti. Sehingga ini berkesinambungan semua, nyambung semua. Naik Bu Haji. Naik ke Bu Haji. Jadi kalau ini nyambung semua, berarti ketika kita dapetin masalah atau anugerah datang ke kita, makanya Pak Haji suka bilang kita harus legowo. Makanya Pak Haji selalu bilang kita harus terima. Bukan ikhlas ya, terima dulu ya. Terima, nanti ikhlas ngikutin. Jadi jangan bilang ikhlas, karena ikhlas itu, mohon maaf disclaimer dulu nih para penonton. Karena ikhlas itu dari pemahaman saya setelah saya dapat anugerah banyak, ikhlas itu adalah derajatnya di sini. Yang paling tinggi adalah terima, legowo, ikhlas. Kalau ikhlas, Bapak suka nggak gini? Ikhlas, saya ikhlas kok saya ngejalanin semua juga ikhlas. Sambil nesu. Ikhlas nggak tuh? Ikhlas, saya ikhlas ngasih kamu sekolah itu udah saya bayarin semuanya, ikhlas kok aku.
Apa ikhlas itu Pak? Mbak Nadia, maaf. Ikhlas sama ridho sama nggak sih? Nah, ikhlas sama ridho. Itu kayaknya kalau ridho bahasanya bahasa agama kita ya. Soalnya ibu-ibu suka gitu, gue ridho, saking gue diambil orang. Gue ridho. Sama. Pokoknya kalau yang mengandung kekesalan batin itu berarti derajatnya masih ikhlas gitu. Tapi kalau sudah nggak ada mengandung kekesalan batin bahwa saya terima, nggak apa-apa, aman udah. Ntar juga ada gantinya. Curcal. Nanti juga ada gantinya. Itu namanya terima di atasnya segalanya. Jadi bagaimana caranya kita itu fokus bisa latihan untuk terima dari itu gampang. Iya. Makanya kenapa Pak Haji, karena kita susah untuk tersenyum karena mikir kan. Jadinya Pak Haji nyuruh 41 ya. 41. Suruh senyum. Kalau saya hitung-hitung 41 kali itu adalah sebanyak 15 menit. Jadi saya kalau ngitung kan agak ribet ya. Akhirnya saya hitung aja sendiri. Oh 15 menit ya udah. 1 2 3. Udah 15 menit ya. Ya. Itu kan latihan pagi. Tapi bukan berarti cuma di pagi doang, Pak. Yes, gimana caranya terapinya kemudian? Setiap ketemu orang senyum. Kita tatapan begini Pak, yang pakai kupluk kita tatapan senyum. Ya, ibu juga sama. Ketika keluar ketemu ada tetangga yang kemarin julid sama kita bahwa dia punya mobil mereknya A, kita cuma punya ini, tetap senyum. Ibu, apa kabar? Gimana ibu baik? Baik Mbak. Itu kan Allah jadi takjub karena kan aku sudah kasih situasi menjengkelkan, tapi ternyata aku nggak pakai. Allah kan jadinya takjub ke kita bahwa situasi yang menjengkelkan itu sudah kuhadirkan, ternyata dia nggak pakai ya. Oh berarti dia itu tetap meyakini bahwa aku adalah pencipta yang dari segala-galanya. Ya, jadi senyum itu juga kunci. Latihannya dari bangun tidur Pak Haji 15 menit ya. Kalau mau dihitung aja nggak apa-apa. Tapi saya nggak ada ribet ya kalau ngitung ya. Jadi mohon maaf ya Pak Haji. Jadi saya kemarin udah 15 menit. Oh itu ini senyum. Oh 15 menit dah, 15 menit aja. Jadi senyum selama 15 menit. Habis itu kita berkegiatan di luar, cari 10 orang yang disenyumin. Ya, minimal itu dalam 1 hari. Kalau bisa lebih dari itu. Kalau bisa ada yang jengkelin kita, senyumin sampai dia bingung. Sambil senyum, Bapak dan Ibu bawa ambulan. Jadi kalau sampai orang itu bingung, kita langsung punya prasangka, Allah pasti jabah, aku punya hajat. Iya. Jadi tanda-tandanya suka gitu. Ketika kita sudah bertolak belakang sama urusan dunia, bertolak belakangnya kayak gimana? Ketika kita tersenyum dan menerima orang yang sudah jengkelin kita, tapi kita nggak ada apa-apa sama dia, terus dia kaget. Nah itu tandanya. Tandanya dikit lagi dijabah. Amin. Iya, sama halnya dengan kalau ada yang pernah dapat arahan dari Pak Haji untuk kasih sedekah ke pembersih WC. Ada ya? Pembersih WC itu kalau sampai, ya Allah Ibu, makasih ya Bu ya. Ya Allah Bu, ya Allah Pak, makasih banyak ya Pak. Itu tanda-tanda dijabah. Amin. Berarti Ibu dan Bapak sudah memberikan pembersih WC itu di luar ekspektasinya atau di luar dugaannya. Ketika di luar dugaannya sudah dia punya perasaan itu, berarti itu benar-benar tanda-tanda mau diijabah yang kita punya hajat. Ya, tanda-tandanya itu, ya. Oke, jadi ulang lagi nih dari awal. Kita kesini ngapain? Memperbaiki diri. Habis memperbaiki diri kita harus apa? Ya.
fokus sama 18 ilmu kandang. Untuk ibu gimana caranya biar ini bisa terlampaui, bisa tercapai? Nggak boleh apa? Nggak boleh buka HP suami sama dompet. Termasuk anak ya bu. Kadang kita kepo pengen anak kita, dia ngomong sama siapa nih? Dia sama temennya ngomongnya gimana nih? Dia bergaulnya sama siapa nih? Dia nggak? Nggak boleh. Nggak boleh bu. Itu artinya kepo. Kepo akhirnya jatuhnya nanti. Nggak boleh, nggak boleh. Udah, biar. Iya, jadinya apa di sini? Ada kan? Iya kan? Ya, itu termasuk anak. Bapak juga ya. Kalau bapak kayaknya nggak kepo-kepo kayak ibu lah. Bapak nggak kepo-kepo kayak ibu lah kayaknya. Iya. Makanya jangan pernah buka buat anak sama suami. Karena gini bu, mereka itu yang jaga siapa ya? Jangan belagu kita yang jagain. Benar nggak? Yang jaga siapa? Iya, kita jangan belagu, anakku itu aku ya, dia masih kecil, dia harus perlu penjagaan lebih dari saya. Siapa lu? Terkuatkah? Bawa bunting 9 bulan aja udah gini-gini. Siapa yang buntingin? Bapak. Ibu apa yang kuat? Hah? Jangan sok kuat bu. Semua anak, suami yang bikin kita khawatir itu siapa yang jaga? Allah. Biarkan Allah yang jaga, kita pasrahkan ke Allah. Nggak usah jadi buka dompet sama buka HP-nya siapa aja nggak boleh. Tambah lagi Pak katanya. Ya, nggak boleh ya Bapak Ibu. Kita pasrahkan ke Allah. Kalau memang jalan ceritanya, pasti kita punya prasangka ke Allah baik. Jalan ceritanya anak dan suami kita tuh baik-baik aja. Ya, setuju ya? Ya. Karena yang jaga semua itu adalah kita nggak punya kekuatan apapun. Karena kita cuma manusia yang jalanin hidup di dunia sesuai dengan apa yang dihadapkan sama Allah. Itu dia namanya syukurin, nikmatin, jalanin. Ya, saya balik ke sini. Kira-kira Bapak apa yang harus dijaga dari ibu? Dompet atas bawah. Bapak ibu pokoknya harus legowo, bapak harus legowo, ibunya gini modelnya. Nerimo legowo, jangan dibatin. Bapak batin, nggak keluar omongan, bapak batin, wes iki ilang kabeh. Ilang kabeh pak. Gagal maning. Ya gagal maning wes. Ya. Abis ini nanti presentasinya di Purwokerto. Gagal maning pokoknya pak ya. Jadi bapak harus legowo, terima apa yang memang ibu itu kodratnya begitu. Diem aja udah, jangan dikomenin. Ya terima, oke? Kalau bapak udah terima, otomatis magnetnya ini jadi diam. Nanti kan dia mikir, kenapa laki gue sekarang gini ya? Dia kesambet apa ya? Karena dia ngoceh-ngoceh, dia kagak mau. Nah sekarang satu lagi, bapak kan mikir kan, ya pikirannya harus dibuang kan. Kalau disenggol sama bininya, jangan mikir utang, harus mau, ya. Ibu juga nggak boleh ada tabu-tabu ya, ya. Nawarin duluan, kalau perlu tangkap di depan kamar mandi. Wow. Dengan serokan ikan. Ya, jadi itu kunci-kuncinya. Sehingga nanti antara ini dan ini sudah bisa terlaksana dengan baik. Kalau sudah baik komunikasinya, baik kondisinya, baik semuanya urusannya, jadi ininya baik juga. Otomatis nanti Allah akan kasih, kan takjub tuh Allah tuh. Biasanya ngoceh-ngoceh nih orang, disenggol kagak mau. Yang laki juga nggak mau disenggol. Nanti dia mikir, oh dia aku kasih kondisi yang seperti ini, ternyata dia tidak terpengaruh. Baik deh kalau gitu, gue sudahin aja nih. Udah besok dibredel aja nih. Apa namanya? Yang namanya utang-utangnya dibersihin aja.
dengan caranya dia. Ya, jangan pengen tahu caranya ya Pak, karena kita beda ya caranya ya. Kayak suami saya punya 60 aplikasi pinjol, saya punya 40 aplikasi pinjol, kita berdua punya 100 aplikasi pinjol. Tepuk tangan dong. Ratu Pinjol nikah dengan Raja Pinjol. Bagaimana caranya Allah menyelesaikan suami saya yang sebegitu banyak? Ternyata setengahnya adalah di bredel OJK. Kan ijab di sini. Jadi banyak tamu-tamu yang pada ijab. Alhamdulillah pinjolnya ditutup sama pemerintah. Makanya alhamdulillah kemarin pinjolnya pada datang lagi ke sini. Biar dibuka lagi sama pemerintah. Jadi bayar nggak? Enggak bayar. Jadi nggak bayar karena mau kemana? Di bredel semuanya. Iya, itu caranya Allah masing-masing. Gitu ya Pak. Nah kalau saya kemarin caranya ada nasabah saya tiba-tiba waktu saya tahajud dia telepon, kamu kenapa? Tiba-tiba dia ngomong ke saya kenapa? Kok tahu dia tahu kalau saya lagi kejerit sama pinjol? Siapa yang gerakin? Berarti kita fokusnya ke Allah ya, bukan ke masalahnya bukan? Iya, fokusnya ke tempatnya Allah ini ngapain? Fokusnya untuk mikir tuh mikirnya ke Allah itu ngapain ya aku biar Allah tuh mau sama aku untuk menerima apa yang aku tindak. Fokusnya apa yang Allah kira-kira apa yang aku kerjakan? Benerin diri itu gimana Allah gitu. Fokusnya ke situ. Otomatis ini yang ngikut kan? Kalau ibu-ibu kan enggak. Harusnya ibu-ibu fokusnya ke Allah juga. Caranya apa? Ridhonya Allah, ridhonya Suami. Nah makanya bapak dan ibu Menang banyak. Apa? Menang banyak. Suami menang banyak suami. Emang begitu kan? Ridhonya Allah, ridhonya Suami. kan nggak mungkin juga ibu nawarin neneknya ke Allah. Nawarinnya ke siapa? Suami. Iya, ridhonya Allah, ridhonya Suami. Jadi kita sepakat nawarin neneknya ke suami. Ya ibu, ya berat amat ya mbak? Enggak lah bu, pak. Kok berat amat ya hidup gue nih mbak ya? Enggak lah bu, pak. Karena kita kan orang terpilihnya Allah bukan? Amin. Iya dong. Kan kita melakukan ibadah melebihi dari orang di luar. Ya enggak? Yang tidak menjalani ini ya berarti ibadahnya kan cuma segitu poinnya. Kita kan lebih. Gitu ya. Oke. Jangan lemes ya. Semangat. Tepuk tangan dulu. Gimana Pak lagi? Ayo, Ngaku. biar suasana hidup nanya deh gimana? Ya, ada yang mau nanya? Nanya ya. Langsung banyak nih. Mic-nya mana mic-nya? Mic-nya. Pinjam dulu. Nih bos. Nih bos. Ujek nih yang milih nih. Yuk nanya. Yang berbobot ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Saya ini orang tua tunggal 20 tahun. Orang tua tunggal. Cerai mati, cerai hidup. Saya hidup Cerai hidup. Ya. Udah berapa tahun? 20. Berarti alat kelamin lo nganggur. 20 tahun. Mau. Rapat lagi masih rapat lagi nih. Mau. Ya. Ulangi lagi yang kencang. Cici janda nih ya. Janda yang terdepan. Tepuk tangan dulu dong. Untuk penanya pertama. Ini Mbak Nadia. Ya. Saya ini kan diuji 20 tahun. Yang Anugerah. persen, Bu. Anugerah Allah itu 20 tahun saya jalani. Iya. Bagaimana kalau misalkan seperti Mbak Nadia gitu saya bisa kuat. Terus saya bisa ini sekarang kan tahapan anak-anak bekerja tapi belum mapan. Bagaimana nih cara yang apa ekstrim itu? Ya saya Bu, jangan bilang bagaimana caranya saya bisa kuat ya. Nanti ditambah lagi masalahnya. ekstrim. Biar ibu jadi kuat. Iya. Iya nggak? Benar nggak? Ya Allah, berikan saya kekuatan. Kata Allah, oke, kamu mau kuat kan? Aku kasih. Akhirnya alat kelaminnya dipatri. Jadi 20 tahun dah tuh. 20 tahun. Ya, Bapak Ibu semangat dulu ya.
Allah berikan aku kesabaran. Yang punya sabar, yang mau punya kuat itu siapa? Allah. Harus minta-minta. Ya kita jalanin aja apa yang dia kasih ya. Jadi terima aja dulu Bu. Iya. Nah saya dulu juga nggak cuma setahun 2 tahun jadi janda. 3 anak 7 tahun aku jadi janda. anak 3. Curhat. Bu, Ibu masih mending Bu, godaannya nggak berat. Mbak Nadia mobilnya dijual Bu sama yang deketin, tahu? Pasien RDAI juga. Tepuk tangan dong. Makanya ibu kalau bisa pilih, lihat-lihat dulu cowok yang deketin, ya kan? Iya Pak Haji. Macan atau kucing? Halnya kucing yang Wow. karung. Bu, pernah kan dengerin pencerahannya Pak Haji ya? Kalau untuk urusan kayak gitu nanti diulang lagi aja di YouTube. Ya. Tapi yang pertama tadi yang saya dapetin dari Ibu clue-nya adalah, Mbak, saya gimana caranya bisa dikuatkan sama Allah? Pak, Ibu jangan minta kekuatan. Iya. Nanti ditambahin lagi masalahnya. Oh, ya. Iya. Ya legowo. Legowo aja. Ya, ya. Ya. Jangan Doa minta juga kesabaran. dirubah ya. Doanya dirubah ya. Ya. Allah berikan saya kekuatan menghadapi masalah ini. Didatangi lagi cowok Iya. yang akan menjual mobilnya. Ya, ya, ya. Habis mobil gua 1. Habis mobil gue 1 sama si cowok itu. Amin, amin, amin. Pasti didatangin cowok yang membahagiakan. Amin. Ya. Salah satunya si ngaceng. Amin, Gitu amin. ya Ibu ya. Jadi clue-nya itu aja. Nanti kalau apa yang harus dilakukan ada di YouTube. Ya, terima kasih banyak Ya. Mbak Nadia. Ya. Assalamualaikum. Yuk, untuk yang laki-laki. Cara doanya dirubah ya Bu, Pak. Jadi kayak kan saya ngajarin teman-teman di YouTube suka ngajarin. Nanti kalau Bapak dan Ibu mau nikahin anak, Bapak dan Ibu minta doanya sama penghulu. Lihat dong doanya Pak penghulu. Nah biasanya doanya penghulu tuh 100%. Doanya bunyi seperti ini. Pernikahannya dilalui dalam suka dan duka. Nanti yang hadir di acara akad nikah pasti langsung amin. Dan bener, anak kita baru nikah sebulan udah cekcok, baru nikah setahun udah cekcok, baru nikah 2 tahun cekcok. Jangan dong, dirubah. Pernikahannya dilalui dalam suka dan bahagia. Jadi dukanya dicoret. Nanti kan Pak Penghulu nanya, Bapak Ibu ini tahu dari mana? Dari Mbak. Karena mbeknya Pak Haji nggak pernah cekcok. 1 jantan 9 betina. Coba lihat di bawah tuh, akur tuh. Karena doanya itu dalam suka dan bahagia. Ini kita 1 laki-laki 1 perempuan, baru nikah 2 tahun, baru nikah 5 tahun, udah cekcok hal-hal kecil. Karena doanya di awal angkat nikah doanya itu. Makanya nanti buat putra putri Bapak dan Ibu waktu nikah, Bapak dan Ibu beranikan diri ke Pak Penghulu, lihat dong doanya Pak sebentar. Nah nanti kalau ada kata duka, Pak maaf ya Pak ini saya coret ya, jangan diganti jadi bahagia. Kenapa Pak? Kenapa Bu? Kok tahu sih? Ini pengalaman Mbak. Lanjut. Baik, silakan Bapak. Iya, terima kasih. Mungkin perkenalkan, nama saya Kateno. Saya dari Cimahi, Pak. Ya. Alhamdulillah saya datang ke sini sudah 2 kali, Pak. Ya. Mungkin saya cerita sedikit perjalanan saya datang ke sini. Saya dengerin atau tidur? Iya, ya. Mau cerita? Iya. Dengerin ya. Iya. Waktu itu saya pernah mencalonkan anggota dewan. Walaupun saya tidak menang, tapi saya masih bersyukur, Pak. Saya dikasih kesehatan. Cuman datang ke sini saya untuk lebih sabar lagi. Tapi mesti Allah sendiri ngasih jalan yang terbaik gitu. Perjalanan berikutnya saya sendiri mungkin
ya kalau cerita masalah kendaraan apa sudah tidak ada. Mungkin ya perjalanan itu. Mungkin tadi ada pencerahan dari Ibu Nadia. Alhamdulillah yang saya rasakan kemarin datang ke sini godaannya motor, Pak. Untung aja dalam hati nih. Kayaknya mau ada halangan, tapi Allah sendiri udah ngasih jalan, Pak. Langsung ganti oli, alhamdulillah sampai di sini, Pak. Kedua, Oli motor atau oli bapak? oli motor, Pak. Hah? Oli motornya saya ganti, alhamdulillah. Oli motor? Sampai di sini, ya. Bukan olinya bapak? Bukan. Dengan pencerahan itu, alhamdulillah. Biasanya istri itu cerewet, Pak. Waktu kesini, alhamdulillah saya sejuk, Pak, gitu. Itu udah ada jawaban-jawaban yang saya sendiri yakin bahwa Allah sendiri, saya kesini itu pasti ada jalan keluarnya, gitu. Dengan pencerahan Ibu tadi, saya juga terima kasih sekali. Mudah-mudahan perjalanan saya ini bisa. Jangan mudah-mudahan. Boleh ngomong mudah-mudahan. Saya yakin. Pasti perjalanan Pasti saya. perjalanan saya bisa akan Sesuai. ada sesuatunya akan terjawab, gitu. Saya datang Bapak ke sini. kesini sama siapa? Saya datang ke sini dengan istri saya, alhamdulillah. Berdua naik motor. Iya, gitu. Dengan perjalanan. Bapak duduk di depan apa di belakang? Saya di depan, Pak. Hah? Di depan, Pak. Di depan. Saya mungkin akan pertanyakan ke Ibu Nadia. Pertanyaan saya, gimana saya lebih istilahnya ke istri itu lebih menyayangi lagi biar apa yang ceritakan tadi lebih mesra lagi, gitu. Istrinya mana coba? Mana istrinya? Mana coba? Tepuk tangan dulu dong. Ya, Bu, sini Bu. Sini Bu. Bu, maju Bu, maju. Sini. Maju. Bapak maju. Buka Bu. BH-nya biar Bapak bisa nenen. Ya, Pak. Ya. Ini Ini adalah Ya, dua Pak. sejoli. Dua sejoli, ya luar biasa. Ya. Ini contoh ya. Ibu. Tatap. Saya taruh dulu. Saya demen nih kayak gini nih. Bu, pegang tangannya. Jangan gitu kayak orang salaman, pegang kayak orang pacaran. Dulu pacaran gimana? Dulu pacaran gimana? Ya, satu sebelah sini, satu sebelah sini. Ibu yang pegang ya. Bukan, gini. Dulu pacaran di pasar burung. Yang mesra. Bapak megangnya yang mesra. Jangan kayak orang bingung, Pak. Ya udah, tangannya gemeter loh. Tangannya gemeter loh. Ya, oke. Bilang, gak biasa gini ya? Gak biasa begini, Bu. Mansud man, deketin man. Udah lama. Gak mesra-mesraan udah lama. Coba alat kelaminnya Bapak bergerak gak? Oke, sekarang saya minta Ibu ganti manggil Bapak biasanya apa? Mas, Oh, sekarang diganti sayang. sayang. Bapak ganti jadi peang. Ibu bilang sama Bapak, sayang I love you. Sayang, I love you. Gubrak. Kalau udah berani di depan orang begini, berarti di rumah harus lebih berani ya. Jadi sayang I love you sambil meluk sayang I love you, gitu ya, ya. Ayo, ulangi sekali lagi. Sayang, I love you. Ya, pengen pulang. Pengen pulang. Ini acara apa nih? Jadi pengen pulang. Harus lebih mesra dari ini di rumah. Diawali dengan ibu. Harus mau. Pengen pulang, pengen jual mobil. Harus mau. Ya. Diawali sama ibu, kalau perlu ibu tunggu di depan kamar mandi. Mungkin bisa cerita sedikit. Iya. Waktu saya belum ngasih pertanyaan tadi, Iya. saya udah kerasa dulu dalam hati. Iya. Apa? Pasti Allah sendiri ngasih jalan. Bener, saya ditunjuk untuk
pertanyaan itu, Pak Haji. Oh iya. Untuk ibu mesra sama bapak gitu. Iya. Oh, biasanya Bapak mimpi gak tadi malam mau dipeluk sama istri? Bapak mimpinya dipeluk sama beruang ya? Ibu harus janji ya. Iya. Biar Allah jadi takjub sama ibu. Ya, diawali sama saya nggak minta bapak yang itu, ibu aja. Karena kita perempuan, Bu. Aktif, lebih aktif. Lebih aktif, Iya. agresif kalau misalnya. Ya, Ya. Nanti kalau bapak lagi ada di dapur apa langsung dipeluk. Pas lagi goreng. Kalau pas lagi goreng. cucu kan bisa tidur. Ada kan waktunya tidur? Iya. Jadi waktunya tidur ya Pak. Gitu. Pak. Bapak harus tahu tandanya. Iya. Ya. Siap. Yuk gitu. Minta centong. Oh iya nanti dikasih. Boleh. Iya. Buat ngerokin centong alat kelamin suami ya. Iya. Ya. Nanti kalau jalan beriringan nggak boleh sendiri-sendiri, gandengan. Jadi ibu nggak boleh gandeng tangan, nggak gitu, nggak boleh. Ibu harus gandeng alat kelamin suami. Aduh. Ya. Dia praktekin. Jadi pengen pulang. Jadi pengen pulang. Ya, nggak boleh sendiri-sendiri, harus gandengan. Nanti naik motor kan? Iya. Ya, naik motor tuh kan begini ya Bu? Apa begini? Yang Bu? dipegang alat kelamin suami bu. Kalau pas Oh gini kan? Ya. Gini. Nah biasa di perut kan? Iya. Turun dikit. Ya. Oh, sorry. Turun Kalau dikit. mau- Jadi begini turunnya dikit. Jadi kalau motornya kenceng langsung direm. Diperet. Jadi pengen pulang. Pulang yuk. Ya, gitu ya Ibu. Ibu sampai ngaku. Ya, Ibu saya minta Ibu ya. Ibu yang gitu ya. Ini Janji. acara apa sih? Janji ya. Cucu tidur langsung. Iya, suka main ke rumah kan? Ya, kan udah tahu kalau main ke rumah kan pasti ngomong dulu. Ya, Ibu berarti di rumah berduaan aja kan? Cucu datang langsung kasih duit suruh belanja di Bandung. Jauh. Jadi jauh. Ya, coba sekali lagi kita lihat lagi Pak Ibu ya. Iya. Ya, sekali lagi. Itu tadi saya malam. Sayang, I love you. Waduh. Oke, tepuk tangan dong Bapak Ibu yang mulia lagi dari sekarang. Ibu yang ucap I love you saya ngaceng. Mau pulang. Silakan Bapak. Siap, Iya. Makasih, Pak Haji. Tepuk tangan dong. Ini namanya stand up comedy. Tanpa ada skrip. Stand up comedy tanpa ada skrip. Aduh. Perempuan dulu. Nanti baru Ibu, Bapak lagi gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita habis ini bikin acara sinetron aja. Saya mau nanya sama Mbak Nadia nih yang 18. Waktu minggu lalu saya lihat YouTube-nya Mbak Nadia yang ini. Saya praktekin Mbak. Setelah saya sholat tobat TL, tobat telanjang. Saya beristighfar. Mau lihat. Ya, Gimana sholat tobat telanjangnya? Di kamar atau di ruang tamu? Hah? di kamar Pak Haji. Iya, Di kamar. yang manjur sebenarnya di pelapon. Saya sakit nih setahun Mbak Nadia. Saya ngalamin trauma. Saya di sini nggak ada ya sifat ketakutan. Takut. Oh takut. Takut. Tambahin. Takut. Saya setahun takut nggak keluar rumah Mbak Nadia. Tapi saya dengar pencerahan dari Pak Haji setelah saya pulang dirawat di rumah sakit. Saya praktekin mandi jam 00, senyum, gemeter jadinya. Luar biasa, sungguh Coba luar biasa. gemeter dulu dong, lihat. Pengen lihat gemeter. Sungguh luar biasa dari Pak Haji, saya praktekin. Sini deh, yuk. Ini. Saya kasih tahu biar gimana caranya nggak gemeteran. Ya, sini. Sini. Ukur dulu alat kelaminnya sama gak?
Jadi Bapak Ibu, gemeter itu dari ini kita ya. Hati yang ada khawatirnya di dalam. Ya. Bapak dan Ibu kalau nonton YouTube-nya RDI, nonton YouTube-nya senyum-senyum gak sih? Ya, gimana? Nafasnya diatur dulu. Iya. Tarik nafas, buang pelan-pelan. Jadi- Nanti kita kadang-kadang, nanti kalau boleh ada sesi ya Pak, untuk biar bisa mengolah raga, jiwa gitu ya. Oh, iya. Nanti siapa tahu ada sesinya ya. Tarik nafas dulu. Oke. Iya. Jadi gini Mbak, saya setahun sakit. Iya, setahun sakit. Trauma. Trauma. Akhirnya saya divonis sama dokter komplikasi. Komplikasi apa tuh? Jantung, diabetes, kolesterol, asam lambung, pokoknya komplit. Alat kelamin aman gak? Yang penting alat kelamin dulu. Aman, Pak Haji, Oke, aman. jantung mah gak masalah dah. Aman. Gak kelihatan kok. Terus? Saya ketakutan sama orang. Orang siapapun tuh? Siapapun saya takut. Pak Haji gak takut? Oh, Pak Haji kan di YouTube melihat. Oh iya. Oke. Iya, di YouTube, Pak Iya. Haji. Terus lanjut. Terus saya ngeliat pencerahan dari Mbak Nadia. Iya. Yang dari Iya. Nanti kita bahas habis ini ya. Dari pikiran, perkataan, sama batin harus jadi satu. Iya. satu vertikal. Iya. Saya praktekin Mbak Nadia. Iya. Di situ perasaan yang luar biasa. Oh, apa yang dirasain Bu? Plong. Belum. Oke. Plong. Iya. Di otak saya itu Bolong sama bolong bedanya apa? bolong yang bawah, Pak Haji. Oh iya. Bolong yang bawah. Plong di dada, bolong di bawah. Terus. Saya praktekin perasaan plong, saya berani ngelihat orang. Oh, sekarang udah berani. Ya. Iya. Yang saya rasain sama nggak dengan yang Mbak Nadia rasain? Oh, gini. Jadi kalau outputnya apa yang kita rasakan itu memang berbeda-beda. Ya, tidak bisa dijadikan satu sama gitu. Kayak saya sama Ibu sama Pak Haji sama. Karena Pak Haji juga sering bilang kan, Nama beda, tanggal lahir beda, hari lahir beda. Nah, bolongnya juga beda. Iya lah, beda lah Pak Haji, beda. ya, jadi oke, Ibu terima kasih itu aja. Ya, saya cuma mau terima kasih sama Pak Haji sama Mbak Nadia Iya. untuk pencerahannya. Karena Oke. itu saya bisa darah tinggi saya turun, saya bisa jalan, Oh, tadi saya bisa. sholat bisa. Udah bisa berdiri juga gitu ya. Udah bisa. Wow, tepuk tangan dong, luar biasa. Ya, Ibu. Pencerahannya, terima kasih. Iya, sama-sama Ibu. Pak Haji, saya Ya, terima kasih. alhamdulillah. Ya, silakan Ibu. Haji Marco dong ditanya salamin juga. Ya. Langsung PLN Konslet. Lo yang berpelukan PLN Konslet, dia yang bayar listriknya. Aduh, nggak ada skripnya, rugi bandar. Baik. Dia berpelukan PLN Konslet. Jadi Bapak Ibu itu adalah mensinkronkan apa ya namanya, menselaraskan namanya keyakinan. Keyakinan itu gimana caranya Mbak untuk biar bisa kita yakin sama Allah? Ya, itu setelah saya pelajari selama ini, selama 2012 sampai sini, itu adalah dari sini yang kita pikirkan apa? Satu, yakin pasti bisa, ya, pasti selesai, pasti Allah ijabah, pasti. Di sini diucap ya, pasti, pasti. Di sini jangan ditanya, gimana caranya ya? Nggak jadi. Dan nggak boleh nanya kapan cair, Iya. kapan terkabul, kapan punya. Kalau kapan yang jawab Kapan bisa kebayar utang? Kapan daya duit dan uang? Mungkin lusa atau di lain waktu. Satu lagi. Pasti kita terbayar utang. Yakin kita
kita pasti terkabul. Mungkin lusa Sekali lagi. atau di bulan ini. Sekali lagi. Pasti kita berbayar utang. Yakin kita yakin terkabul. Mungkin lusa atau di hari ini. Apa yang bikin Haji Marco semangat? Karena habis berpelukan. Apa? Kok Pak Haji tahu? Mudah-mudahan yang di rumah kagak nonton. Kalau nonton bisa berabe. Aduh. Gurunya yang ngajar, yang untung banyak asistennya. Lanjut. Baik ya sebentar. Jadi Bapak Ibu perlu dipahami sekali lagi, menumbuhkan fokus terhadap keyakinan kita itu dari mana? Dari yang kita pikirkan, dari yang kita ucap, dari yang di batin ini harus jadi satu. Ketika mikir bisa, kita ucap bisa. Di sini jangan pakai ditanya kapan, bisa apa enggak ya, enggak boleh tanya itu. Setuju? Baik, sekarang yang cowok ya. Pak Uji, boleh Pak Uji? Itu mana ininya? Ini dia. Maaf Pak Uji, kanan kiri. Ini Pak Uje ini salah satu kameramen kita. Yang istrinya berapa? 5. Tepuk tangan. Namanya kameramen Om Uje. Neneknya ada 10. Neneknya ada 10 ya Om Uje ya. Jadi kameramen kita the best. Baik, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri Pak. Ya diri Pak. Terima kasih Pak Haji Marco atau Bapak Haji Adwiswanto dan Mbak Nadia. Iya, Pak. Saya dikasih kesempatan untuk kita bertanya. Kalau kita ada jawaban yang salah, saya minta maaf yang Iya. sebesar. Kalau ada jawaban yang salah, Pertanyaan yang Bapak salah. nanya belum? Gimana Pak? Aduh, Jack, suruh kawin lagi Jack. Nanya juga belum. Kalau ada jawaban yang salah, saya minta maaf. Yang jawab Bapak apa saya? Ini acara kayak stand up comedy. Tepuk tangan dulu dong. Ini nggak ada skripnya ya, maaf ya, nggak ada skripnya ya. Jadi bebas nanya apa aja. Terutama Bapak juga boleh nanya kayak gitu, boleh. Ya. Terima kasih Pak Haji. Setelah saya hayati atau saya pelajari yang Pak, ada. emang ada yang nama Bu Hayati? Bapak nih yang bener aja. Ada juga Bu Sari dari Pak Marican. Sari Pak, istri saya Pak. Bu Sari istrinya. Iya betul. Tepuk tangan dong. Suaminya Bu Sari dari Pak Iya, Marican. betul. Bukan dari Pak Marican, dari Bojonggede ya. Dari Bojonggede. Ada pantunnya buat Bu Sari. Ya. Diri dong. Oh ya. Tepuk tangan dulu dong, tepuk tangan dong. Ke Taman Safari, lihat macan. Ya. Ibu Sari dari Pak Marican. Amin. Alhamdulillah. Oke, lanjut Pak. Jadi kalau ngeliat Bu Sari di Ada. Jadi kalau lihat Bu Sari di kandang macan. Ayo suaminya Bu Sari Iya, terima kasih. siap menerkam.
Ini begini, jadi yang saya hayati, yang saya pelajari di dalam ilmu 18 ini, sesungguhnya tidak ada satu orang pun ya, jadi kita juga ya, menurut kita juga tidak ada satu orang pun yang bisa menghilangkan maksudnya, yang menghilangkan sifat 18, hanya bisa menundukkan atau mencegah gitu Pak Haji, karena manusia itu tidak bisa sempurna Pak Haji. Itu jawaban saya. Kan tadi yang sempurna kan 20. Itu kan 18 nggak Itu tambah sempurna. istri saya dan saya Pak, saya janggapin 20. Hah? Tambah suami dan istri saya, jadi tambah 2 laki-laki dan perempuan, 20. Pak, saya jadi bingung, Pak. Iya, iya betul. Kalau gitu pantun lagi aja ya. Ya, Diri, Pantun boleh, Pak Haji? diri. Aduh, lupa dah. ya betul lah Pak Haji Narko, betul Pak. Iya, jadi oke pantun ya Pak Haji ya. Ya. Ada kucing di pinggir hutan. Cakep. Hai, Ditanyakan, ada Pak Polisi. asik. Jangan pusing mikirin utang. Amin. Ditanyakan sama Pak Haji, pasti dapat solusi. Amin. Tepuk tangannya mana? Iya Pak, udah itu aja. Enggak, lanjut. Itu aja jawaban Ayo lanjut. saya. Belum. Ayo lanjut. Katanya. Iya itu aja jawaban saya. Hah? Lo yang nanya, lo yang jawab. Dia berpendapat Pak ceritanya bahwa semua ini kayaknya nggak bisa kita lakukan. Oh, iya. Dia berpendapat itu. Ya, jawab. Ya, oke Bapak udah? Iya, udah. Terima kasih. Bapak Ibu, sebentar, saya mau nanggapin Bapak dulu. Bapak Ibu, pernah nggak dikasih tahu sama Pak Haji tentang Tuhan kecil? Pak, Bu, pernah juga nggak dengar law of attraction? Belum tahu ya? Mungkin ada yang belum tahu ya? Afirmasi positif. Oke, sekarang itu yang kekinian kalau Bapak lihat di YouTube. Nah, jadi gini, apa yang sudah dipikirkan sama Bapak belum dimulai sudah dikesimpulkan. Belum dimulai sudah dibilang bahwa setiap hari aku tidak bisa karena memang kita manusia. Ya, pembenaran. Jadi gini, law of attraction itu modelnya begini Pak. Pak Haji selalu bilang, Allah apa kata prasangka hambanya. Pernah dengar itu? Ketika kita berprasangka tidak, jadi min kali min sama dengan plus. Jadi Min kali min minta. Min kali min. Min kali min ya plus, Bos. Jadi ketika kita sudah dihadapkan sama urusan-urusan ini tadi ya, yang disimak nih ya Bapak Ibu, melakukan. Makanya kenapa pertama kita konsentrasi dulu bahwa kita ini melakukan untuk, jangan untuk mengkondisikan semua yang ada di depan mata kita. Bapak saat ini mungkin masih ada yang mengkondisikan, saya mau melakukan untuk kondisi jadi baik. Pasti bisa. Itu udah pasti. Jadi sekarang saya melakukan untuk saya ke Allah itu lebih baik. Ketika Bapak dan Ibu sudah melakukan dengan legowo untuk Allah semua, berarti apa? Nanti semesta ini akan mengikuti karena Allahnya akan bikin kita jadi lebih nyaman dari sebelumnya. Itu modelnya tuh kayak gitu. Jadi kitanya ke atas ya, jangan berpikir bahwa nanti kita ini siapa, kita kayaknya nggak bisa. Jangan, itu ngeblok namanya.
Ya Bapak Ibu, jadi kita ke atas untuk memperbaiki diri. Itu dulu, lakukan. Pak Haji selalu bilang gitu ya. Lakukan. Jangan dulu kita melakukan untuk sekeliling kita di semesta ini harus mengikuti apa yang kita mau. Jadi kita ke atas, ke Allah, itu hanya untuk memperbaiki diri kita dulu. Sudah komplit, nanti Allah akan kasih semesta ini dirubah. Dia akan merubah sendiri, bukan kita yang direct. Apa direct itu ya? Bukan kita yang iya, bukan kita yang bikin kamu harus gini semesta, kamu harus begitu semesta, nggak boleh. Itu dia. Apa namanya? Jadi kesimpulannya adalah lakukan dulu. Seperti yang saya lakukan dulu. Tanpa saya memikirkan ini udah selesai kapan, ini udah ini kapan. Fokus. Caranya fokus adalah melakukan ini. Lakukan dulu, fokus. Fokus itu dibentuk dari ini, 18 ilmu kandang. Ya, satu-satu berkaitan. Makanya tadi saya kasih tahu bahwa jiwanya laki-laki itu seperti apa, jiwanya perempuan seperti apa. Bapak jadi tahu, ibu jadi tahu, sehingga di dalam circle atau di dalam lingkaran ring satu kita sudah bisa menyelamatkan diri dari ini. Bapak paham ibu gimana, ibu paham bapak gimana. Bapak paham anak gimana, ibu juga paham anak gimana. Jadi komunikasinya bisa menanggulangi ini untuk tidak terjadi. Paham ya Bapak Ibu? Lakukan dulu ya. Jangan diblok dulu bahwa ini nggak akan bisa. Yes. Pasti bisa untuk siapa? Untuk Allah. Untuk Allah. Jangan untuk kita dulu. Untuk Allah, biar kita jadi baik. Ya. Pasti bisa untuk apa? Jadi Allahnya takjub. Sehingga kalau Allah takjub, apa yang terjadi? Semuanya kabul. Gitu ya konsepnya ya. Baik, bagaimana mungkin Bapak bisa mau? Ya, coba yang diterangin Mbak Nadia, nyambung nggak maksudnya? Jadi apa? Bikin takjub Allah. Timbal baliknya nanti Allah bikin takjub kita. Iya, jadi yes, betul. Kenapa nggak dari dulu? Baru sekarang waras.